Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Pak Chandra. Salam sehat selalu. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, pada pertemuan kali ini kita masih membahas materi mengenai statistika. Oke, pada pertemuan yang lalu kita telah membahas materi mengenai penyajian data. Di berikut contohnya menggunakan diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran, dan juga telah membahas materi mengenai tabel distribusi frekuensi. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi mengenai pemusatan data. Pada pemusatan data kita akan mempelajari mengenai rata-rata atau mean, kemudian nilai tengah atau median, dan selanjutnya modus. 3 materi ini akan kita bahas. Pada minggu yang telah lewat, kita telah mempelajari materi mengenai penyajian data, baik itu tabel distribusi frekuensi maupun grafik, lalu histogram, poligon frekuensi, dan OGIF. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas materi mengenai pemusatan data. Untuk video kali ini saya akan memberikan contoh dan pembahasan mengenai materi rata-rata data berkelompok. Silakan disimak, nanti di akhir video ada tugas untuk melatih agar lebih memahami bagaimana cara menghitung rata-rata data berkelompok atau mean. Oke, silakan perhatikan. Ini video kali ini saya akan memberikan contoh dan pembahasan mengenai menghitung rata-rata atau mean data berkelompok. Di akhir video nanti akan ada tugas yang dapat kalian kerjakan untuk lebih memahami bagaimana cara menghitung rata-rata data berkelompok. Oke, silakan disimak. Ikut contoh soalnya. Di sini ada situasi sebanyak 21 orang pekerja dijadikan sampel dan dihitung tinggi badannya. Jadi 21 orang pekerja ini akan dijadikan sampel mengenai tinggi badannya. Data tinggi badan dibuat dalam bentuk kelas-kelas interval. Jadi akan dibuat sebuah tabel distribusi frekuensi dengan kelas-kelas interval dari hasil pengukuran tinggi badan. Silakan perhatikan. Nah, ini tabel distribusi frekuensinya. Setelah dihitung dari 21 orang pekerja tadi, dapat dikelompokkan tinggi badannya. Yang pertama, interval kelasnya dari tinggi badan 151 hingga atau sampai dengan tinggi badan 155 cm. Ini diperoleh 3 orang. Jadi frekuensinya ada 3 orang untuk kelas interval yang pertama. Jadi ini panjang kelasnya ada, kita hitung dari 151 ya, 151, 152, 153, 154, dan 155. Jadi panjang kelasnya ada 5 untuk interval kelas yang pertama. Interval kelas yang kedua juga 5. Jadi ini sama. Semuanya 5 panjang kelasnya. Dan interval kelasnya ada 6 di sini. 1, 2, 3, 4, 5,
kelas intervalnya ada 6. Panjang kelasnya ada 5. Jadi ini untuk yang pertama tadi ada 3 orang. Untuk kelas interval yang kedua dari 156 sampai dengan 160 ada 4 orang. Kemudian yang ketiga 161 sampai dengan 165 itu ada 4. Kemudian untuk yang keempat 166 sampai dengan 170 itu ada 5 orang. Dan kelima dari 171 sampai dengan 175 ada 3 orang. Dan terakhir 176 sampai dengan 180 itu ada 2 orang. Jadi total keseluruhan ini orangnya jumlahnya ada 21 orang. Nah, di sini perintahnya hitunglah rata-rata tinggi badan pekerja tersebut. Jadi rata-rata dari 21 orang pekerja ini berapa tingginya. Jadi kita akan menghitung rata-rata tinggi badan dari 21 orang pekerja. Bagaimana caranya? Di sini kita lihat pembahasan. Untuk menghitung rata-rata data berkelompok, kita dapat menggunakan rumus rata-rata berikut. Menggunakan X bar di sini. Kita menggunakan X bar ya. Nah, rumusnya seperti ini. Sigma I dari 1 sampai K Fi Xi per sigma I dari 1 sampai K Fi. Jadi di sini kita akan mencari dulu nilai Fi kali Xi, dan nilai Fi tadi sudah diketahui. Untuk keterangannya, untuk X bar ini dibaca X bar atau X rata-rata. Ini adalah rata-rata hitung. Dan Fi ini, Fi adalah frekuensi data kelas ke I. Jadi untuk frekuensi kelas intervalnya yang pertama, kedua, dan ketiga, dan seterusnya. Dan Xi adalah nilai tengah dari kelas ke I. Jadi sini kita harus mengetahui dulu keterangannya, apa itu X bar, apa itu Fi, dan Xi. Oke, sudah paham? Kita lanjut. Untuk penyelesaian pada soal tadi, jadi di sini berdasarkan rumus tadi kita harus mempunyai nilai Fi kali Xi. Nah, untuk mempunyai nilai Fi kali Xi kita juga berarti butuh nilai Xi atau nilai tengah. Untuk mencari nilai tengah, ini rumusnya 1/2 dikali dengan batas atas ditambah batas bawah. Batas atas ditambah batas bawah, maksudnya batas atas itu di sini pada interval kelas pertama. Di sini kita perhatikan. Oke, kita perhatikan untuk interval kelas yang pertama atau kelas interval yang pertama itu batas atasnya adalah 155 dan batas bawahnya adalah 151. Jadi ini adalah batas atas, ini adalah batas bawah. Nah, bagaimana untuk mencari nilai tengahnya? Ini sudah kita ketahui bahwa nilai tengah rumusnya seperti ini. 1/2 dikali batas atas ditambah batas bawah. Jadi ini kita jumlahkan terlebih dahulu. Batas atas dijumlahkan dengan batas bawah. Jadi 155 ditambah dengan 151. Berapa itu? Menjadi 306. 306 tadi
dikali dengan 1/2, atau bisa kita simpulkan bahwa 306 tadi dibagi dengan 2. 306 kita bagi 2 menjadi 153. Nah, ini untuk yang kelas interval yang pertama. Jadi ini dijumlahkan, batas atas dan batas bawah dijumlahkan lalu dibagi 2. Maka diperoleh nilai tengahnya 153. Jadi 153 diperoleh dari sini tadi ya, nilai tengah dari tinggi badan untuk kelas yang pertama. Begitu juga untuk kelas interval yang kedua. Ya, jadi 156 atau 160 ditambah 156 dibagi 2, kita peroleh 158. Untuk yang ketiga juga sama, jadi 165 ditambah 161 dibagi 2 menjadi 163. Kemudian kelas interval yang keempat berapa? Ya, 170 ditambah 166 lalu dibagi 2 diperoleh 168. Lanjut untuk yang kelima, ya 175 lalu ditambah dengan 171 lalu dibagi 2 diperoleh 173. Oke, lanjut terakhir 180 ditambah 176 dibagi 2 dapat 178. Oke, inilah ada nilai tengah dari kelas interval masing-masing. Untuk yang pertama 153, yang kedua 158, ketiga 163, keempat 168, kelima 173, dan keenam 178. Nah, setelah kita peroleh nilai tengah, lalu langkah selanjutnya di sini FI dikali XI. Jadi frekuensi kelas ke I dikali dengan nilai tengah kelas ke I. Jadi FI ini ya frekuensi ya, XI adalah nilai tengah. Jadi untuk yang pertama I yang pertama ini tadi ya 1 dan sampai ke K. Jadi yang pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Jadi untuk kelas interval yang pertama FI kali XI nya, ini FI nya 3, XI nya 153, jadi 3 dikali 153. 3 dikali 153 maka diperoleh 459. Nah, ini jadi diperoleh dari FI dikali XI. Lanjut kelas yang kedua 4 dikali 158. Berapa? 4 dikali 158? Iya, tadi 632. Lanjut yang ketiga, di sini frekuensinya 4, nilai tengahnya 163, jadi 4 dikali 163 akan diperoleh 652. Kemudian untuk yang keempat, frekuensinya 5, nilai tengahnya 168. Jadi 5 dikali 168 maka diperoleh 840. Ya, benar. Lanjut yang kelima, berapa frekuensinya? Ya, frekuensinya 3, nilai tengahnya ya 173. Jadi 3 dikali 173 berapa? Jadi 173 dikali 3 atau 3 dikali 173. Oke, 519. Terakhir frekuensinya berapa? Oke, frekuensinya 2, nilai tengahnya 178,
Jadi 2 dikali 178, maka oleh 356. Nah, ini adalah hasil dari Fi dikali Xi. Jadi frekuensi dikali nilai tengah. Dari kelas pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Nah, jadi inilah hasil dari Fi kali Xi. Nah, yang kita butuhkan adalah sigmanya atau jumlahnya. Jadi ini kita jumlahkan. Jadi kita jumlahkan nilai dari Fi kali Xi. Jadi semuanya kita jumlahkan. 459 ditambah 632 ditambah 652 ditambah 840 ditambah 519 ditambah 356. Jadi semua ditambah, dijumlahkan hingga diperoleh 3458. Ini adalah sigma dari Fi kali Xi. Dan ini, yang ini, ya, ini adalah sigma dari Fi. Ini jumlah dari frekuensinya. Ini adalah 21. Oke, kita lanjut. Jadi karena rumus X barnya tadi adalah sigma dari Fi kali Xi dibagi sigma dari Fi. Jadi sudah kita ketahui bahwa sigma Fi Xi nya itu tadi kita peroleh 3458 dan sigma Fi nya kita peroleh 21. Kita masukkan saja ke dalam rumus. Jadi maka X bar itu sama dengan 3458 dibagi 21. Ya, diperoleh 164,67. Jadi rata-rata tinggi badan pekerja tersebut adalah 164,67 cm. Jadi ke-21 pekerja tadi rata-rata tinggi badannya ini adalah 164,67. Bagaimana? Sudah paham? Oke, untuk lebih memahami, di sini ada tugas untuk kalian. Ini sebanyak 30 pelajar dikelompokkan menurut umur seperti tabel berikut. Jadi ada 30 pelajar dikelompokkan dalam menurut umur. Jadi pelajar ini akan dikelompokkan berdasarkan umur yang ditampilkan dalam tabel sebagai berikut. Nah, di sini ada kelompok umurnya dan banyak pelajarnya. Di sini banyak pelajar, ini sama dengan frekuensi tadi ya. Jadi ini Fi-nya, ini kelas intervalnya. Di sini kelas intervalnya ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5. Dan panjang kelasnya hitung dari 7, 7, 8, 9. Jadi panjang kelasnya ada 3. Ini sama semua. 10 sampai 12 juga 3, 13 sampai 15 juga 3, dan seterusnya. Di sini perintahnya, silakan kalian hitung rata-rata umur pelajar tersebut. Jadi pelajar ini umurnya rata-ratanya berapa? Silakan dikerjakan sama seperti contoh yang tadi agar kalian lebih memahami bagaimana cara menghitung rata-rata untuk data berkelompok. Oke, terima kasih. Semoga kalian berhasil. Selamat bekerja, tetap semangat, dan jangan lupa jaga kesehatan. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Thank you. Pak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.